rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita. Ya. Rahmat ini merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat di sini jadi warahmati wasiat kullai syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Bukan saja karena meliputi segala sesuatu, bukan saja orang yang beriman yang mendapatkan rahmat Allah. Orang yang tidak beriman pun itu mendapatkan rahmat Allah. Seperti ya, rahmat Allah tentunya waktu di dunia. Ketika turun hujan enggak pilih-pilih turunnya, enggak pada kaum mukminin saja, tapi orang yang tidak beriman pun dapat hujan. Ya, ketika mereka berusaha dapatkan rezeki, itu juga mereka dapatkan seperti itu. Biasanya dari dulu kita diajarkan Nabi al-Ummi, Nabi yang buta huruf. Di antaranya al-Ummi ada juga artinya yang enggak bisa baca tulis memang. Tapi ada makna ummi, ya, yang lebih khusus dan lebih mencerminkan kepada kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kata ini dinisbatkan kepada ibu. Ini nisbatkan biasanya ada ya-nya di situ ya. Kalau orang misalnya orang Makkah dibilang Makkiyun, ya. Jawa dibilang Jawiyun, artinya orang yang Jawa karena dinisbatkan kepada Jawa, ya. Ummiyun juga kata ini dinisbatkan kepada ibu, yang artinya ya, mengandung arti bagaimana Rasulullah SAW itu adalah nabi yang bersih, yang suci seperti seorang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi, jamaah pendengar ummatan wahidah maupun pendengar rasil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan rahmat-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam dan juga nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dimudahkan untuk bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sekaligus ya karena besok hari proklamasi kemerdekaan negeri kita ini juga ya merupakan peringatan akan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada bangsa kita. Semoga kemerdekaan ini benar-benar terwujud dalam bentuk yang sesungguhnya seperti yang tadi diterangkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamil Al-Attas. Para hadirin dan hadirat sekalian, Nabi Allah Musa alaihissalam pernah berdoa setelah melihat bagaimana pembangkangan, ngeyelnya pengikutnya. Padahal
pengikutnya ini adalah pengikut-pengikut pilihan. Ya, wakhtara Musa 70 rajulan limiqatih. Ya, ada 70 orang pilihan yang diajak oleh Nabi Musa untuk mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi ternyata setelah mereka melihat bagaimana ini kemukjizatan yang begitu besar, mereka tetap masih ngeyel. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan suara yang keras, mereka kemudian semuanya mati. Ya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kamu kehendaki sebelumnya ini, ya, kamu binasakan semuanya. Artinya dengan permohonan Nabi Allah Musa alaihissalam, akhirnya pengikutnya ini memang pengikut pilihan. Mereka ngeyelnya kenapa? Mereka setelah mendengarkan Allah berbicara kepada Nabi Musa, mereka tetap minta yang lebih. Arinallaha jahratan. Perlihatkan Allah secara kasat mata. Nah ini ya, yang membuat akhirnya mereka diazab, kemudian meninggal semua. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali. Artinya matinya ini seperti mati suri seperti itu ya. Dan ini banyak terjadi ya, sampai sekarang pun ada kematian seperti itu. Nabi Allah Musa kemudian berdoa, di antara doanya ini disebutkan dalam surah Al-A'raf, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Ya, Al-A'raf 157 157 nanti. Doanya di 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Ya Allah, tuliskanlah, tetapkanlah untuk kami kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Inna hudna ilaik, sungguhnya kami kembali kepada Engkau, kami bertobat kepada Engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwasanya azabku akan aku timpakan kepada mereka-mereka yang aku kehendaki. Tapi wa rahmati, sedangkan rahmatku wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Ini menunjukkan bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini juga merupakan rahmat yang sangat besar. Dan juga di antara rahmat Allah yang besar adalah diturunkannya Al-Qur'an. Dan dipeliharanya Al-Quran sejak diturunkan sampai saat ini. Kalau mukjizat Nabi terdahulu hanya bisa disaksikan oleh mereka-mereka yang hidup pada zaman itu dan berada di tempat tersebut. Tapi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai saat ini ya, bisa kita saksikan. Dan ini terpelihara, tidak ada perubahan sedikit pun, ya, artinya kontennya tetap terpelihara, ya, sejak diturunkan sampai saat ini. Sesuai firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harusnya kita benar-benar menghargai ini, dengan menjaganya, dengan mengamalkannya, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan seperti apa yang didapati oleh para sahabat Nabi, yang tadi sudah diceritakan sebagian oleh oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamil Atas. Bagaimana mereka terangkat menjadi merdeka
bukan hanya merdeka fisiknya, bagaimana merdeka rohaninya, bagaimana merdeka intelektualnya, sehingga yang dulunya mereka itu umat yang tidak dikenal, artinya umat yang terkebelakang atau sering disebut al-ummiyun, tapi kemudian menjadi berubah dengan pendidikan dari Nabi, di mana Nabi mendidik mereka dengan Al-Quran, mereka menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini adalah rahmat Allah yang besar. Rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita. Ya. Rahmat ini merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat di sini jadi warahmati wasiat kullai syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Bukan saja karena meliputi segala sesuatu, bukan saja orang yang beriman yang mendapatkan rahmat Allah. Orang yang tidak beriman pun itu mendapatkan rahmat Allah. Seperti ya, rahmat Allah tentunya waktu di dunia. Ketika turun hujan nggak pilih-pilih turunnya, nggak pada kaum mukminin saja, tapi orang yang tidak beriman pun dapat hujan. Ya, ketika mereka berusaha dapatkan rezeki, itu juga mereka dapatkan seperti itu. Tapi Allah tegaskan di sini, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Tapi aku tetapkan, aktubuha di sini aku tuliskan. Kataba juga bisa kan, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan. Jadi seperti dalam kalimat kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam artinya diwajibkan, ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi seolah-olah Allah mewajibkan dirinya. Ini menunjukkan kalimat kepastian. Ya, fasa'aktubuha, aku akan tetapkan rahmatku itu lilladzina yattaqun, bagi mereka-mereka yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat, wa hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Ini untuk mereka, artinya bukan rahmat yang umum, tapi rahmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Setelah itu Allah jelaskan siapa itu mereka. Alladzina yattaqun wa yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Allah jelaskan di ayat berikutnya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu mereka-mereka yang mengikuti nabi, mengikuti rasul an-nabiyyal ummi, seorang nabi yang ummi, ya. Jadi mengikuti Rasul maksudnya mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian disifati dengan an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Apa arti nabi yang ummi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Biasanya dari dulu kita diajarkan nabi al-ummi, nabi yang buta huruf. Julukan buta huruf ini julukan rendah. Orang buta huruf kan nggak tahu apa-apa seperti itu. Sebenarnya ul-ummi ini memiliki makna yang agung. Kata ummi di sini memiliki makna yang mulia. Memang di antara kata ummi di dalam Al-Quran, kata ini berulang memiliki konteks ya, yang berbeda-beda pemahamannya. Di antaranya al-ummi ada juga artinya yang nggak bisa baca tulis memang. Al-ummi. Dan Rasulullah SAW pun memang sebelum diutus menjadi Rasul, Rasulullah SAW juga tidak bisa baca tulis. Ini juga memang masuk di sana. Itu sebelum diutus menjadi Rasul. Tapi ada makna ummi ya, yang lebih khusus dan lebih
mencerminkan kepada kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kata ini dinisbatkan kepada ibu. Ummun itu artinya ibu. Kata ummi ini dinisbatkan kepada ibu, ya. Ini nisbatkan biasanya ada ya-nya di situ, ya. Kalau orang misalnya orang Makkah dibilang Makkiyun, ya. Jawa dibilang Jawiyun, artinya orang yang Jawa karena dinisbatkan kepada Jawa, ya. Ummiyun juga kata ini dinisbatkan kepada ibu, yang artinya, ya, mengandung arti bagaimana Rasulullah SAW itu adalah nabi yang bersih, yang suci, seperti seorang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Karena setiap orang yang lahir dari rahim ibunya, mereka terlahir dalam keadaan suci. Seperti apa yang diterangkan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang terlahir, dia terlahir dalam keadaan suci. Ya, karena setiap kita di alam arwah ini pernah berjanji semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjanji bersaksi bahwasanya kita mengakui Allah adalah Tuhan kita. Jadi setiap manusia yang terlahir semuanya mereka pernah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan kesaksian ini ketika lahir dalam keadaan suci. Sehingga kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuat dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi di sini Rasulullah ingatkan bagaimana besarnya peran kedua orang tua yang mewarnai anak yang tadinya suci ini, yang asalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya dididik dengan pendidikan sesuai dengan orang tuanya, sehingga anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebelumnya dalam keadaan suci. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana peran pendidikan dimulai dari keluarga, terutama yaitu dari ayah ibunya. Lebih khusus lagi dari ibunya, karena ibu itu adalah merupakan, ya, kata seorang penyair, al-ummu madrasatun. Ibu adalah merupakan lembaga pendidikan, merupakan madrasah. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raqi. Kalau kamu persiapkan ibu ini atau persiapkan calon ibu ini dengan persiapan yang baik, dengan pendidikan yang baik, berarti kamu telah mempersiapkan suatu bangsa yang memiliki karakter yang baik. Jadi peran ibu-ibu begitu sentral, begitu penting di dalam pembinaan akhlak rumah tangga. Oleh karena itu, ketika para ibu, para wanita dihinakan, dilecehkan di masa jahiliyah, ketika datang Islam seperti yang terangkan oleh Ustaz Husain tadi, bagaimana derajat kaum wanita diangkat. Sebelumnya para wanita itu baik mereka sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai saudara ataupun sebagai anak, semuanya mereka itu dilecehkan. Bahkan seperti tadi dikatakan seperti barang warisan. Memang seperti itu. Tapi ketika datang Islam, Islam mengangkat harkat martabat kaum wanita. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan, ada surat An-Nisa, surat Ar-Rijal nggak ada kan? Di dalam Al-Quran juga diterangkan bagaimana peran ibu di dalam melahirkan Nabi yang mulia, Nabi Allah Isa alaihissalam, dan juga Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana ibunya menjaga anaknya ini agar supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun, dihanyutkan ke sungai. Disuruh putrinya, kakaknya Nabi Musa, untuk mengawasi, ya, kemana ini alur mengalirnya bayi Nabi Musa. Ini diceritakan dalam Al-Quran perannya ibu untuk mengangkat, ya, bagaimana harkat kaum wanita yang dahulu di zaman jahiliyah dimarginalkan, dilecehkan,
dihinakan. Begitu juga ketika menyebutkan hukum waris yang selalu disebutkan, diterangkan pembagiannya adalah bagian wanita dulu. Karena dahulu ya, kaum wanita tidak mendapatkan waris, baik dia sebagai ibu, sebagai istri maupun sebagai anak. Enggak dapat waris, yang dapat cuma orang-orang tua yang dewasa saja. Ya, jadi Islam datang memuliakan kaum wanita, dan ini Rasulullah tekankan bagaimana peran pendidikan yang pertama adalah di keluarga, lebih khusus dari ibu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau bagaimana anak kita tidak dididik ya oleh bapak ibunya ya dengan baik, ya ketika akhlaknya tidak baik ya itu ya, jangan salahkan orang lain seperti itu. Oleh karena itu penting sekali pendidikan ya di dalam mewarnai tadi ya, seorang anak yang terlahir dalam keadaan suci. Kembali kepada tadi nisbat an-nabiyil ummi. Jadi nabiyil ummi di sini mengandung pengertian bagaimana Rasulullah SAW adalah sebagai nabi yang suci, yang bersih, yang dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dilahirkan sampai beliau diutus menjadi nabi. Ini kesuciannya tetap. Ya, kalau orang kan banyak di antara kita yang ketika lahir ya dia masih kecil dia artinya suci, tapi setelah itu karena pendidikan yang enggak benar dari lingkungannya, dari orang tuanya, akhirnya menjadi melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan dan sebagainya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW ini suci, bersih, tidak terkontaminasi oleh adat-adat jahiliyah. Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berzina, tidak pernah minum khamar, tidak pernah membunuh orang. Jadi terpelihara terus kesucian ini dari sejak lahirnya. Ya, dan juga tidak terkontaminasi oleh pendidikan ahlul kitab. Ya, oleh karena itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah dengan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini Rasulullah yang bersih jiwanya, suci ya, jasmani rohaninya, Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'anul Karim, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi pengertian ummi juga bisa diartikan tidak bisa baca dan tulis. Ini ketika Rasulullah memang dari awal sejak lahir sampai dewasa dan sampai mendapatkan wahyu memang nggak bisa baca dan tulis. Tapi setelah mendapatkan wahyu dari Allah dengan firman Allah Iqra, bacalah, maka Rasulullah SAW langsung bisa baca. Ya, Rasulullah bisa baca, bisa tulis. Ya Allah, apa susahnya Allah mengajarkan seseorang untuk bisa baca? Banyak di antara kita orang yang pandai sesuatu padahal dia sebelumnya nggak belajar, yang sering ya, kita sebut dengan otodidak. Ya. Di dalam Al-Quran pun diceritakan ada seorang hamba soleh yang sering kita sebut Nabi Khidir. Bagaimana Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena Allah katakan ya, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami yang mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi Nabi Allah Khidir mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bagaimana diajarkan oleh Allah? Ya enggak perlu ngajarkan seperti pakai papan tulis, diajarkan dari awal alif ba, enggak. Langsung ketika Allah menginginkan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, seperti itulah. Jadi ya ketika kita mendengar an-nabiyul ummi, jangan konotasinya oh nabi ini terus menjadi buta huruf sampai akhir hayatnya, enggak. Ya, setelah mendapatkan firman Allah perintah bacalah Iqra, masa Allah yang suruh Nabi supaya baca, Nabi nggak bisa baca. Ini hal yang mustahil. Nabi diutus kepada umat yang begitu maju sampai sekarang.
Kemajuan umat adalah dengan bagaimana mereka bisa membaca, menulis. Masa nabinya tidak bisa membaca? Ini sering ya, pemahaman ini enggak diajarkan, diartikan nabi yang buta huruf saja. Padahal ini tersirat dari Al-Quran itu sendiri. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana saat kondisi kalau Rasulullah mendapatkan wahyu. Rasulullah saking gairahnya mendapatkan wahyu, gembiranya kalau dapat wahyu itu, ini ibarat mendapatkan suatu anugerah yang besar, sehingga ketika malaikat Jibril baru mau membacakan ayat Quran, langsung Rasulullah baca duluan. Rasulullah baca, kok bisa begitu? Maksudnya seperti apa? Ini tersirat ini dalam Al-Qiyamah. Ini tidak, pemahaman ini kalau tidak kita renungkan Al-Quran, kita enggak memiliki gambaran seperti itu. Al-Quran kalimatnya simpel-simpel, singkat, tapi kalau kita renungkan dengan hati yang bersih, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepada kita. Allah katakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika Rasulullah pengen buru-buru baca Al-Quran karena begitu gembiranya dapat ayat Quran, ini tentu diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Langsung dilarang oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan, buru-buru gerakkan lidah kamu untuk buru-buru baca Al-Quran. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk buru-buru baca Al-Quran. Ini menunjukkan Rasulullah sudah lihat bacaannya. Dan Rasulullah berarti bisa baca. Ya, masa buru-buru belum dibacakan, belum diajarkan sudah Rasulullah mau baca. Ini menunjukkan Rasulullah bisa baca. Dan Rasulullah bisa melihat bentuk tulisannya. Ya, karena Rasulullah SAW setiap kali turun ayat Quran, kemudian Rasulullah perintahkan kepada para sahabat yang disebut kutabul wahyi. Kalau kita baca ulumul Quran, ada sahabat-sahabat yang Rasulullah tugaskan sebagai penulis wahyu. Ketika turun ayat ini, kan ayat Alaq turun 1 sampai 5 saja. Ya, kelanjutannya diselingi oleh surah-surah yang lain. Ketika ada ayat ke-6 sampai ayat ke-19 turun, Rasulullah ini adalah kelanjutan, tulis gabung dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 seperti itu. Karena Al-Qur'an turun secara bertahap. Ya, enggak sekaligus kan seperti itu. Nah, Rasulullah perintahkan suruh tulis itu. Siapa yang nulis? Rasulullah bisa tulis kalau Rasulullah mau tulis, tapi menghindari nanti orang bilang, oh ini adalah buatan Rasulullah, Rasulullah perintahkan orang lain yang tulis. Tapi yang ngawasin siapa? Rasulullah. Bagaimana tahu itu tulisan salah atau benar? Ya Rasulullah yang ngawasin. Karena di dalam cara penulisan ini memiliki kaidah tertentu. Ya, seperti sering saya kasih contoh seperti tulisan kitabun. Kalau kita belajar bahasa Arab, tulis kitabun. Kalau belajar imla, ya, kaf, ta, karena ta-nya dipanjangin, pakaiin alif. Kitabun, kan begitu. Coba lihat di dalam Al-Quran, dzalikal kitabu. Tulisannya kaf, ta, terus ba, nggak pakai setelah ta nggak ada alif. Ya, seperti itu. Tapi bacanya kitabun. Kenapa nggak ditulis setelah ta ada alif? Karena memang Allah perintahkannya seperti itu. Karena Rasulullah lihat bentuk tulisannya seperti itu, Rasulullah perintahkan tulis seperti itu. Ya, begitu juga bismi, kata bismi dalam surah Al-Alaq, nanti lihat ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismi, tulisan bismi itu pakai ada ba, terus alif, terus sin, baru mim. Artinya dengan nama. Di dalam Al-Quran ada bismi yaitu bismillah, itu juga dengan nama Allah kan. Bismi itu artinya dengan nama. Coba tulisannya bagaimana? Apa setelah ba ada alif dulu? Tidak ada. Ba langsung sin, langsung mim. Kenapa seperti itu? Ya memang tulisannya seperti itu yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi seperti itu. Sehingga Nabi perintahkan kepada para jurutulis wahyu tulisnya seperti itu. Dulu belum ada titik, belum ada baris ya. Tapi lekukannya sama seperti itu.
Ya, baris panjang kitabun kan sekarang setelah ta ada garis alif seperti alif begitu di atas. Dulu enggak ada, ya, titik saja belum ada ya. Tapi tulisannya seperti itu. Orang Arab biasa baca seperti itu. Walaupun enggak ada baris, enggak ada titik karena ini bahasa mereka bisa. Ya. Nah, inilah makna dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Qiyamah ini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisan kamu untuk buru-buru baca Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya tugas kamilah yang akan mengumpulkannya. Ya. Dan membacakannya. Jadi mengumpulkan dalam bentuk tulisan kan berserakan. Arti berserakan di sini maksudnya turun, tidak berurutan dari Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya, enggak seperti itu kan sampai An-Nas. Tapi ayat demi ayat yang berbeda-beda, ya, kemudian dikumpulkannya siapa? Bukan dikumpulkan oleh para sahabat sehingga kita sering dengarkan, oh sahabat ngumpulin dari tulang-tulang, enggak. Katanya karena mereka nulisnya itu Al-Quran sana di tulang-tulang. Itu masing-masing di tulang, di pelepah kurma, di kulit. Itu masing-masing inisiatif sahabat sendiri. Adapun orang yang spesialis menuliskan wahyu itu disebutkan khutabul wahyu. Mereka nulisnya dalam kertas. Seperti itu. Ya, kalau itu inisiatif para sahabat nulis ya ketika dengar ayat Quran pengen buru-buru supaya jangan hilang. Ya, tulis. Kayak kita misalnya kalau ada ceramah Ustaz, oh kita ada pulpen nih. Di situ enggak ada, ada bungkus misalnya bekas makanan. Kita tulis seperti itu. Begitu juga para sahabat saking gairahnya mendapatkan ayat Quran seperti itu. Nah, tapi Al-Quran yang dikumpulkan oleh Rasul melalui para sahabat, para penulis wahyu ini adalah atas perintah Allah. Ini atas jaminan Allah. Inna alaina jam'ahu. Sungguh kami yang akan mengumpulkannya. Pakai alaina, pakai domir nahnu di sini kami, karena Allah mengikut sertakan peran Nabi, peran para sahabat, peran malaikat Jibril. Jadi bukan alaina, sungguhnya kami, ke Allah itu banyak enggak ya? Biar mengerti ini. Maaf ini walaupun peringatan Maulid, saya kalau berceramah kurang pintar ya, enggak bisa. Kalau saya biasanya ngajar, jadi anggap aja di sini sedang ta'lim ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Allah yang kumpulkan sehingga kemudian ya terkumpullah ayat-ayat Al-Qur'an ini oleh para sahabat dan cara penulisannya pun tadi ya diawasi oleh Nabi. Karena inna alaina jam'ahu. Kamilah yang mengumpulkannya dalam bentuk tulisan wa Qur'anah dan juga membacakannya. Jadi cara bacanya juga diajarkan oleh Allah. Padahal tulisannya seperti contoh Maliki Yaumiddin, mim, lam, kaf, gabungkan gitu. Dulu belum ada baris, ya ingat. Bacanya bisa kalau orang mau baca Maliki Yaumiddin enggak panjang, arti Malik sebagai raja di hari kemudian. Atau bisa bilang Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Itu juga benar. Atau kalau pakai fi'il madhi Malaka Yaumaddin. Begitu bacanya. Malaka artinya yang memiliki, itu juga bisa diartikan bisa dibaca seperti itu. Tapi tidak diajarkan cara bacanya. Oh, ini bacanya mesti Maliki Yaumiddin. Ada dua bacaan memang. Ada Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Kalau Malaka Yaumiddin enggak, ya seperti itu. Nah, ini artinya sampai cara bacanya pun diajarkan. Makanya Rasulullah dilarang la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk buru-buru baca Al-Qur'an karena kamilah yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah bacakan, ikuti bacaannya. Nah, ini penting. Jadi ketika kita baca Al-Quran itu talakin, dengerin ya guru baca seperti apa bacaannya. Jadi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ikuti cara bacanya. Ya. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian tugas kami juga yang menjelaskan Al-Quran.
Ini menunjukkan mukjizat lain dari Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat demi ayat saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Ya, yang terakhir, tapi sayang ini ada rahmat Allah. An-Nabiul Ummi ini nabi yang ummi, yang memiliki karakter yang bersih, yang tidak terkontaminasi adat-adat jahiliyah, ya, tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini ya kita tidak mengikutinya. Dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kitab suci ini Al-Quran, banyak dari kita ya tidak mau membacanya, bahkan tidak mau merenunginya, apalagi ya membacanya aja kadang-kadang malas seperti itu. Ada juga yang hanya cukup membaca dan menghafalkannya, tapi tidak mau mengartikannya, tidak mau memahaminya, seperti itu. Tidak mau mengamalkan dan mengambil Al-Quran sebagai pedoman. Sehingga kita bisa lihat, saksikan bagaimana umat muslimin sekarang terpecah belah. Karena referensinya beda-beda. Referensinya kata kitab si fulan, kitab fulan, kitab fulan, kata guru si fulan. Kenapa enggak dikembalikan kepada Al-Quran? Kalau dikembalikan kepada Al-Quran, kita akan bersatu. Ini ya yang sekarang kita banyak abaikan. Ini sebenarnya sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran. Rasulullah nanti ngadu. Wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah mengatakan, wahai Tuhan, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ini Al-Quran sesuatu yang begitu berharga, lebih berharga dari segala harta di dunia ini. Tapi ditinggalkan. Akhirnya beginilah umat Islam. Ini modal dasar umat Islam sebenarnya. Modal dasar bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, kalau mengamalkan ini, wah makmur semuanya. Tapi ini ditinggalkan, hidupnya sejahtera semuanya. Tapi ini ditinggalkan Al-Quran. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini kita bertambah cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita berusaha terus untuk membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkan apa-apa yang di dalam Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran selalu imam kita, selalu menjadi tolak ukur kebenaran yang harus kita merujuk kepadanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.